Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillah, bismillah, alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala nabiyillah Muhammadin ibn Abdillah allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Anak-anakku yang luar biasa yang Bapak banggakan, mari kita awali pertemuan kita hari ini dengan berbanyak syukur kita kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang tiada pernah putus sampai detik ini. Mudah-mudahan sesuai dengan janji Allah, Allah akan tambah nikmat dan karunia yang telah maupun yang sedang kita rasakan, dan Allah akan ganti setiap nikmat yang telah hilang dengan sesuatu yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pula dengan istiqomahnya kita dalam mengikuti sunnah-sunnahnya dan basahnya lisan kita dalam berselawat kepadanya, di hari akhirat nanti Allah akan golongkan kita dalam barisan umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaat darinya. Amin ya rabbal alamin. Ananda yang luar biasa yang Bapak banggakan, materi kita pada hari ini berbicara mengenai sejarah, ya, sejarah perkembangan hadis. Sebagaimana kita ketahui dalam Islam bahwa hadis ini memiliki kedudukan yang penting. Dalam Islam, hadis dianggap sebagai masdarus tsani, sebagai sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Karena materi kita hari ini sangat menarik untuk kita ikuti dengan baik sampai dengan selesai nantinya. Adapun yang menjadi kompetensi dasar kita pada materi ini adalah menganalisis sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadis. Indikatornya memahami sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadis masa Rasulullah, kemudian menguraikan sejarah perkembangan dan pertumbuhan hadis pada masa Khulafaur Rasyidin. Tujuannya adalah bagaimana nanti ananda sekalian mampu menguraikan sejarah perkembangan hadis melalui pembelajaran storytelling dengan baik serta menunjukkan sikap bertakwa, tanggung jawab, dan kerjasama. Langsung saja kita ke materi kita, sejarah perkembangan hadis. Kita awali dengan pengertian hadis, ya. Kita sudah tahu bahwa hadis itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Rasul, ya. Secara bahasa bisa disebut sesuatu yang baru, namun secara istilah hadis adalah ma'udipa lil Nabi SAW qaulan aw fi'lan aw taqriran aw sifatan, ya. Segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik itu berupa perkataan, berupa perbuatannya, pernyataannya, atau yang disebut dengan takrir maupun sifat baginda Rasulullah SAW. Berbicara mengenai sejarah perkembangan hadis, kita mulai dari masa Rasulullah masih hidup, ya. Proses penerimaan hadis, ya, pada masa kerasulan, pada masa Rasulullah ini berbeda pada generasi-generasi setelah ditinggal Rasul, ya, setelah Rasul wafat, ya. Jadi paling tidak ada 4 cara yang dilakukan oleh para sahabat untuk mendapatkan hadis pada masa Rasulullah. Yang pertama itu mendatangi majelis yang diadakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama, ya. Kemudian cara yang kedua yaitu ketika Rasul menghadapi beberapa peristiwa tertentu, ya, kemudian beliau menjelaskan hukumnya kepada para sahabat. Nah, ini juga menjadi salah satu jalan para sahabat dikala itu menerima hadis dari Rasul. Kemudian juga, ya, yang ketiga, jika terjadi sejumlah peristiwa pada sahabat atau juga mungkin pada keluarga sahabat, ya, kemudian mereka bertanya kepada Rasul, kemudian Rasul menjawab, dan keterangan Rasul itulah menjadi salah satu juga proses penerimaan hadis pada masa Rasulullah masih hidup, ya. Kemudian yang keempat, terkadang para sahabat menyaksikan Rasulullah melakukan perbuatan, dan seringkali ini berkaitan dengan tata cara ibadah, dan sahabat yang menyaksikan itu langsung memberikan informasi kepada sahabat-sahabat yang lain. Ini ada 4 cara, ya, yang menjadi cara sahabat menerima hadis ketika Rasulullah masih hidup. Kemudian fase yang kedua yaitu ketika Rasulullah telah wafat, ya, yang masuk pada fase Khulafaur Rasyidin, ya, pada masa sahabat. Pada masa sahabat, ya,
periwayatan hadis itu sangat ekstra hati-hati, ya. Kemudian pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin ini juga belum ada usaha resmi untuk menghimpun hadis, ya. Jadi ini dikarenakan ya beberapa faktor. Yang pertama itu ya tujuannya adalah agar umat kala itu tidak memalingkan perhatiannya untuk mempelajari Al-Qur'an, ya. Karena pada masa itu juga Al-Quran masih dalam tahap pengumpulan, ya, pengkodifikasian Al-Quran pada masa sahabat Khulafaur Rasyidin, ya. Jadi sehingga hadis-hadis yang ada pada masa itu benar-benar diseleksi secara ketat periwayatannya. Bahkan pada masa Abu Bakar, ketika ada orang yang mengaku menerima hadis dari Rasulullah, dia harus menyertakan saksinya, barulah kemudian hadis tersebut dapat diterima. Kemudian ya pada masa abad kedua Hijriah, nah pada masa inilah kemudian hadis itu mulai untuk dibukukan atau dikodifikasikan atau dikumpulkan, ya. Karena pada masa itu tidak ada lagi penghalang untuk menuliskan hadis, ya, dikarenakan pada masa itu Al-Quran yang salah satu menjadi kekhawatiran bercampurnya Al-Quran dengan hadis, ya. Pada masa itu Al-Quran sudah dibukukan, sudah menjadi sebuah mushaf, ya, dan sudah disebarluaskan, ya. Jadi tidak ada lagi kekhawatiran untuk bercampurnya hadis dengan Al-Quran. Kemudian munculnya kekhawatiran hilang dan lenyapnya hadis, karena memang para sahabat menyimpan hadis tersebut hanya di hafalan mereka, ya. Dan pada masa itu, ya, para sahabat-sahabat yang senior, ya, yang sudah lanjut usia bahkan sudah banyak yang meninggal dunia, sehingga khawatir, ya, akan lenyapnya hadis. Kemudian semakin maraknya kegiatan pemalsuan hadis. Nah, ini juga menjadi faktor yang menyebabkan Khalifah Umar bin Abdul Aziz, ya, salah satu khalifah di dinasti Bani Umayyah kala itu, untuk berinisiatif mengumpulkan hadis. Karena banyaknya hadis-hadis palsu dikarenakan faktor politik, jabatan, kekuasaan dan sebagainya. Kemudian yang keempat yaitu semakin luasnya wilayah Islam, sehingga membutuhkan tentunya sebuah kitab rujukan, ya, selain Al-Quran, ya. Jadi semakin besarnya jumlah umat Islam kala itu membutuhkan tentunya jawaban terhadap persoalan-persoalan yang kompleks yang dihadapi umat Islam kala itu, ya. Jadi pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz lah, ya, dialah yang berinisiatif, ya, untuk memerintahkan para gubernurnya, ya, untuk membantu mengumpulkan hadis-hadis dari sumber-sumber yang dapat dijamin kebenarannya. Sebagai kesimpulan Anda sekalian, bahwa keadaan hadis dengan Al-Quran berbeda pada masa Rasul, ya. Jadi hadis belum ditulis juga secara resmi. Kemudian pada masa Khulafaur Rasyidin juga belum ada usaha resmi untuk menghimpun hadis dalam suatu kitab begitu. Kemudian barulah pada masa Umar bin Abdul Aziz, ya, beliaulah yang memprakarsai pengumpulan hadis secara resmi dalam jangkauan yang lebih luas, sehingga akhirnya dari usaha inisiatif yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz tersebut melahirkan para ulama-ulama hadis sampai hari ini, sehingga kita dapat melihat hasil dari penyeleksian hadis-hadis dari masa Rasulullah dalam kitab-kitab yang mudah untuk kita temukan dan kita pelajari. Itu saja sebagai evaluasi mungkin dari materi yang kita sampaikan tadi. Anda sekalian sudah dapat menentukan atau menjawab pertanyaan, pada masa siapakah pembukuan hadis itu dilakukan, ya. A. Abu Bakar Siddiq, B. Ali bin Abi Thalib, C. Umar bin Abdul Aziz, atau D. Utsman bin Affan, ya. Mudah-mudahan anakku sekalian, pertemuan kita hari ini adalah pertemuan yang berkah dan bermanfaat. Tetap jadi anak yang baik, jangan tinggalkan sholat dan berbakti kepada orang tua dan guru. Mudah-mudahan Allah akan mudahkan segala apa yang menjadi tujuan dan cita-cita kalian dalam kehidupan ini. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan. Mudah-mudahan di lain pertemuan dapat kita lanjutkan materi-materi selanjutnya. Allahumma fiqh ila qawmit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.